Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya sekali lagi, shalom. Puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang mulia, yang sungguh baik dan sangat baik. Kasih karunia-Nya selalu menyertai kita. Biarlah saat pagi hari ini kita bersyukur. Dan saya mengundang seluruh jemaat, mari kita berlutut bersama saat pagi hari ini. Mari kita merendahkan diri untuk datang dalam hadirat Tuhan. Persembahkanlah seluruh kehidupanmu. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Yesus, kami bawa korban syukur. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan, bersyukur. Sebab Engkau sungguh baik dan sangat baik. Mari buka hatimu. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Bersyukur. Engkau Allah yang besar, Yesus sungguh baik. Kau sangat baik. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri bersama saat pagi hari. Mari katakan, ku datang kepadamu ya Allahku. Kami bawa yang terbaik bagimu Tuhan. Ku datang kepadamu ya Allahku. Bawa sembah dan pujian ku naikkan padamu. Setulus hatiku persembahkan di mezbamu. Oh Yesusku, yang terbaik ku berikan bagimu. Begitu besar, begitu besarnya pengorbananmu. Tiada ternilai darah yang curah untukku. Oleh karena anugerahmu, ku diciptakan jadi baru. Oh Yesusku, yang terbaik ku berikan bagimu. Dengan apa akan ku balas selain ku menyembah, memberikan seluruh hatiku untuk Engkau bantu. Sungguh berharga bagimu kehidupanku di
terbaik ku berikan bagimu. Oh, dengan apa kan ku balas selain ku menyembah, memberikan seluruh hatiku untuk Engkau bantu. Sungguh berharga bagimu kehidupanku di matamu, oh Yesusku. Yang terbaik ku berikan bagimu. Ku datang kepadamu ya Allahku, ku datang kepadamu ya Allahku. Bawa sembah dan pujian ku naikkan padamu. Setulus hatiku persembahkan di mezbamu, oh Yesusku. Yang terbaik ku berikan bagimu. Begitu besar, begitu besarnya pengorbananmu. Tiada ternilai dana yang tercurah untukku. Oleh karena anugerahmu ku diciptakan jadi baru, oh Yesusku. Yang terbaik ku berikan bagimu. Dengan apa kan ku balas
puji dan kami sembah. Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bawa syukur dalam hadirat-Mu. Bersyukur buat anugerah-Mu. Bersyukur buat hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pengakuan kami lewat pujian. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Kami berserah di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Oleh karenanya kami beribadah di saat hari ibadah ini Tuhan. Kami bawa hidup kami biar menjadi korban persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan dan diagungkan di dalam ibadah kami Tuhan.
Maha besar. Yes, dia luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yes. Mari katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yes, hanya bersama Dia ku pasti menang. Katakan bersama Rohmu, bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang bersama Rohmu, bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. Katakan bersama Yesus, bersama Yesus ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat
puji Tuhan. Silakan duduk kembali bagi Bapak Ibu jemaat. Haleluya, dialah Raja keagungan, dialah Yesus Tuhan. Biarlah kita selalu katakan, ku terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Yes. Katakan, ku terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Nyata sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari katakan bersama, takkan ragu aku untuk berjalan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap.
ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Yes. Katakan, takkan ragu ku berjalan, takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya, Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan
sediakan bagiku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya apapun yang kami alami seizin dari Tuhan, dan semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu, kemuliaan-Mu tidak akan kami terima Tuhan, kalau kami tidak mengalami proses perbaikan senantiasa, sehingga kami menjadi sempurna seperti Kristus, semakin indah, semakin terbentuk. Proses hidup membawa kami kepada iman yang terus-menerus ditambahkan dari satu ke satu, sehingga kami mengerti firman-Mu. Kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami menjadi pelaku karena mengerti lewat kekuatan daripada Engkau sendiri dan lewat tuntunan hikmat-Mu saja. Saat semakin mengerti, bahkan semakin hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus ambil alih seluruh waktu kami ini Tuhan. Hanyalah bagi Tuhan. Yang kesimpulannya bahwa terang itu hanya berbuahkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Kalau saya dan saudara ini adalah anak-anak terang, lihat saja di situ. Ada nggak kebaikan dalam hidup kita? Ada nggak kebenaran dalam hidup kita? Ada nggak keadilan di dalam kehidupan kita? Kalau kita mengakui kita adalah anak terang, maka tentunya sifat terang itu berbicara adalah Yesus Kristus. Firman Allah berkata dia adalah terang yang ajaib. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Ini sudah masuk bulan-bulan Natal. Kalau di kampung saya atau di Medan ya, masih bulan November orang-orang sudah pasang pohon Natal. Kue-kue Natal sudah bau di mana-mana. Tapi itu bukanlah ukuran. Natal itu mau dirayakan atau tidak dirayakan, sesungguhnya Yesus itu sudah lahir di dalam setiap hati kita semua. Tinggal hati kita rayakan Natal sebagaimana megahnya. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam terang itu yang sesungguhnya, maka percumalah segala perayaan yang kita lakukan. Haleluya. Saya jelaskan sedikit tentang terang.
Ya, jadi ukurannya kalau kita anak-anak terang, ukur saja kita punya keadilan enggak? Adil terhadap istri, terhadap anak-anak, adil terhadap Tuhan, jujur terhadap Tuhan. Kita punya kebenaran enggak? Kalau kita berbicara kebenaran itu sangat luas. Di situ semua sudah tercakup. Warisan-warisan surgawi yang kita miliki. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang satu? Kebaikan. Baik enggak kita? Jangan kita cuma baik sama orang yang baik sama kita. Tapi orang yang tidak baik sama kita, kita tidak baikin. Firman Allah berkata bahwa kasihilah, baiklah terhadap semua orang. Sekalipun itu musuh. Sekalipun dia membenci kita. Tapi kita diajarkan harus melakukan kasih kebaikan kepada semua orang. Haleluya. Jangan kita seperti orang yang masuk gereja, keluar gereja. Tapi sesungguhnya 3 hal tadi sebagai terang itu tidak ada di dalam hidup kita. Nah, saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tema kekayaan orang-orang terpilih. Sebagai anak-anak terang berarti kita terpilih. Haleluya. Siapa anak terang di sini? Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa semua jemaat Moria adalah bagian daripada anak-anak terang yang dipilih dari awal, kata firman Tuhan. Mari kita akan lihat dalam kitab Efesus. Efesus pasal pertama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan lihat kitab Efesus pertama ayat 3 sampai dengan 14. Kalau sudah menemukannya mari bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan kita akan baca ayat ini berbalas-balasan. Saya akan mulai, saudara berikut dan seterusnya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan
Tuhan, saudara, sekali lagi tema firman Allah kita saat ini adalah kekayaan orang-orang terpilih. Ya, seiring dengan perkataan saya dari awal bahwa kita adalah anak-anak terang, berarti kita terpilih. Amin. Ya, karena sesungguhnya dialah kasih itu. Kasihnya yang besar memilih saya dan saudara untuk menjadi anak-anaknya. Tentunya Tuhan tahu
dan kita hanya secara warisan-warisan duniawi, warisan badani yang kita tidak mengerti atau kita tidak memahami dengan dalam bahwa itu hanya bersifat sementara. Atau seringkali almarhum Bapak Gembala bilang itu temporer. Asal berdoa Tuhan berkati saya. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan tolong saya. Firman Tuhan kemarin cuma minta-minta terus. Tapi Tuhan itu baik, dia tidak pernah jawab begini. Lo nggak melakukan firman kok. Minta diberkati. Enggak. Amin. Bapak kita itu baik, dia nggak jawab seperti itu. Mengapa? Karena dia sudah pilih kita. Karena dia sudah tentukan kita. Karena dia sudah pilih dari zamannya Yesus Kristus. Maka itulah kekayaan kita, yaitu satu, punya Yesus Kristus. Haleluya. Itu kebanggaan kita, saudara. Jika saudara menderita, jika saudara tertekan, jika saudara sedih, lihat itu Tuhan Yesus. Apakah penderitaanmu lebih daripada Tuhan Yesus? Lebih daripada Yesus?
Dalam penderitaan yang seperti itu nanti kita akan bicara minggu depan tentang makan pas. Dalam penderitaan itu Tuhan Yesus nggak pernah bilang apa, Tuhan selamatkan saya, sembuhkan saya. Tapi dia menggenapi firman Tuhan. Dia menggenapi janji Bapa bahwa memang dia harus melewati jalan Via Dolorosa itu. Dia harus melewati penderitaan itu untuk sempurna kemuliaan Tuhan di dalam Yesus dan mengalir kepada setiap orang percaya yang dipilih. Sehingga kita kuat. Kemuliaan Tuhan tidak akan kita miliki kalau kita tidak melewati proses penderitaan. Oh, kenapa Tante? Karena Yesus mengalami. Dalam kitab Filipi dikatakan, kamu dipanggil, dipilih bukan hanya untuk menerima Yesus, tapi menerima juga penderitaannya. Seringkali ya, gereja modern sekarang hanya berbicara tentang berkat, ikut Tuhan diberkati. Tidak ada di firman Allah dibilang begitu. Memang ikut Tuhan diberkati, tapi proses itu terjadi bagi setiap saya dan saudara. Karena iman tanpa diproses tidak menjadi iman yang seperti Yesus Kristus sempurna. Dan iman yang tidak seperti Yesus tidak akan masuk kerajaan surga. Jangan kita berpikir sebagai orang Kristen, kita telah ditebus. Kita ditebus tapi kita harus hidup di dalam penebusan itu sendiri. Maka saudara ingat ada firman Allah berkata begini. Satu orang bertobat, maka seisi rumah diselamatkan. Salah itu. Di dalam firman betul satu orang bertobat. Lydia bertobat dan seisi rumah diselamatkan. Karena apa? Lydia jadi terang bagi seisi rumah itu. Sehingga seisi rumah itu bertobat percaya Yesus. Tapi kalau satu orang bertobat tidak jadi terang di dalam seisi rumah itu. Dan seisi rumah itu tidak bertobat. Tidak ada diselamatkan. Tidak ada firman mengajarkan hal seperti itu. Tapi kalau satu orang diselamatkan. Dan dia jadi terang di dalam keluarganya. Seisi rumahnya dapat dia menangkan untuk bertobat dan percaya Yesus. Maka firman itu digenapi. Karena contoh seperti itu. Bukan satu orang Sakius bertobat. Terus Sakius saja. Dengan sendirinya otomatis keluarganya diselamatkan. Tidak. Sakius beritakan firman itu kepada keluarganya. Seisi rumahnya menerima Yesus. Menerima firman. Maka bertobat dan diselamatkan. Itu maksudnya. Oleh karena itu ketika orang sudah sakit, sudah parah ya. Kalau dia belum terima Yesus, kita harus bawa dia sampai terima Yesus. Supaya dia diselamatkan. Saya puji Tuhan buat Ibu Desi, Erna ya papanya itu. Ya enggak mau percaya ya. Gereja, datang gereja tapi belum. Tapi akhirnya, di waktu akhirnya. Bukan masalah awal dan akhir ya. Awal juga kalau tidak bertobat, sama saja. Tapi dia akhirnya, itu yang penting. Endingnya, terakhirnya saya dan saudara masih tetap teguh percaya Yesus atau enggak. Nah beliau, orang tuanya itu, akhirnya dia bilang, saya mau terima Yesus. Lewat almarhum Bapak Gembala. Saya juga selalu bilang, baik Wawan datang sini, Wan, gimana engkong? Kasih tahu engkong, bertobat, tinggal kita datang doakan. Itu harus. Kalau Bapak Gembala atau pendeta kasih tahu begitu, saudara jangan bilang, maksa. Memang harus dipaksa. Mau selamat enggak? Haleluya. Harus dipaksa. Percaya Yesus, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Haleluya. Maka kita bersyukur kekayaan kita adalah Yesus. Sekalipun di dunia ini kita tidak memiliki kekayaan materi. Tapi kita kaya karena ada Yesus. Amin. Saudara punya segudang setinggi apapun uangmu. Kalau saudara kembang kempis terus, rumah sakit terus. Atau saudara cacat atau lain sebagainya. Mana bisa kita mensyukurinya.
Tapi kalau kita punya Yesus, kita punya ketenangan. Toh dipanggilnya juga, dia sudah siapkan tempat bagi kita. Amin. Haleluya. Itu kebanggaan kita karena memang di dunia ini hanya sementara. Tidak ada firman yang menjelaskan bahwa ke dunia ini kekal. Di dalam dunia ini hanya sementara. Karena sesungguhnya kita ini adalah miliknya Tuhan. Haleluya. Kita ini anak-anaknya. Warisannya itu ada di bumi dan ada di surga. Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang. Dia sudah siapkan tempat. Amin. Tidak usah khawatir. Tidak usah bawa uang banyak-banyak kalau balik ke Tuhan. Ya, ada kepercayaan agama lain. Kalau meninggal, dibakarin uang-uangan. Terus biar banyak uangnya di surga. Tapi uang-uangan kertas ya. Dibikin inilah biar terang dia di sana nggak kedinginan. Soalnya ini musim hujan. Nah, ini salah. Saya mau katakan salah dan harus berubah. Jangan kita menjadi orang yang mendengar firman datang melongo-melongo tapi pulang nggak berubah. Yang penting di sini adalah adanya perubahan semakin hari semakin menuruti firman Tuhan. Yang kedua, kita memiliki kekayaan yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena kita orang-orang yang terpilih. Yang kedua kekayaan kita apa? Di dalam ayat 3 bagian terakhir. Memaksakan diri. Karena sesungguhnya apapun pencapaianmu yang kau dapatkan dalam kehidupan di dunia ini dengan susah payah, sesungguhnya itu semua sementara. Seperti orang senang. Terima berkat banyak, senangnya minta ampun. Sekalinya datang tekanan kecil, susahnya minta ampun. Betul? Sampai nangis-nangis. Kalau terima berkat, enggak nangis, tertawa. Tapi kalau terima penderitaan proses, nangis-nangis. Maka Tuhan bilang, kasih proses penderitaan terus deh. Biar dia nangis terus sampai jungkir balik. Kalau enggak pernah nangis dia karena merasa ada terus, senang terus. Jadi diproses. Apakah Tuhan tidak mengenal saya dan saudara? Sangat mengenal. Karena kita ini dibentuk olehnya. Oleh sebab itu setiap proses kehidupan yang kita alami itu bukan datangnya tiba-tiba. Tapi semuanya seizin dari Tuhan. Dan jangan menerima proses kehidupan itu tawar hati. Atau menolak. Jangan melihat proses kehidupan itu hanya segi negatif saja. Tapi coba saudara lihat. Firman Allah berkata perhatikan hidupmu ketika mengalami proses itu. Ada berubah enggak? Ada. Saya semakin cari Tuhan saudara. Ada berubah enggak? Ada. Saya semakin takut dengan Tuhan. Ada berubah enggak? Ada. Saya semakin bertobat. Karena proses itu. Dan imanmu semakin bertumbuh. Lihat itu. Jangan lihat susahnya. Jangan lihat sedihnya, sayang diri. Memang berat.
menghadapinya. Tapi ketika kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan, haleluya, kita baru berkata, memang Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan dan perteduhanku. Berat. Semakin kita belajar firman Tuhan, saudara, semakin berat. Semakin saya baca firman Tuhan, wah, luar biasa kehidupan ini, saudara ya. Memang betul-betul kita harus perlahan-lahan hidup bersama dengan Tuhan, meninggalkan kedagingan kita. Karena sesungguhnya tidak ada sekecil apapun dari tubuh daging kita akan masuk surga. Karena tubuh kita akan kembali kepada tanah. Yang masuk surga adalah roh kita. Ketika kita dibangkitkan, yang bangkit adalah tubuh kemuliaan. Bukan tubuh daging lagi. Dan kita terima mahkota sesuai dengan kehidupan kita. Kemarin kami di sini didatangi oleh BKSAG hari apa ya? Selasa dalam ibadah penghiburan. Katanya maaf Bu, udah terlambat. Ya enggak apa-apa. Dan di situ firman Allah juga diberitakan oleh hambanya itu luar biasa. Memberikan kekuatan bagi kami ya. Saya berpikir bahwa pikiran saya sudah saya usahakan untuk tidak berpikir hal-hal yang tidak baik ya. Karena secara manusia saya berpikir pasti orang-orang di luar sana berpikir, aduh kok Pak Nathanael dipanggil Tuhan dengan cara begitu ya. Nah, saya berpikir seperti itu. Padahal firman itu sebenarnya saya sudah tahu jelas. Tapi firman Allah kemarin itu juga mengatakan hal itu. Maka semakin kita diteguhkan. Manusia mau pulang kepada Bapa itu bukan masalah penyakit atau apapun. Siapa di sini yang percaya bahwa stroke itu bisa bikin mati? Gak ada yang bisa bikin mati orang, itu adalah kehendak Tuhan. Saudara mau penyakit corona pun kalau Tuhan bilang sembuh, banyak corona sembuh bukan? Tapi kalau sudah waktunya, seperti khotbah Bapak Pendeta Agustin, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan engkau harus kembali. Tidak ada yang bisa alang. Tidak ada orang yang mau mati celaka. Betul? Tidak ada orang yang mau mati seperti di Palu kemarin itu. Sampai dianiaya seperti itu. Tapi Tuhan punya rencana begitu. Saya dan saudara tidak bisa menghalangi. Kalau tentang perayaan merayakan jenazah diberangkatkan itu saudara, itu tidak menjadi tuntutan Tuhan. Harus dirayakan. Almarhum pendeta besar, sekian ribu orang bisa datang. Sampai di luar negeri, saya dapat telepon meninggalnya almarhum sampai sekarang pun ada yang belum tahu masih bertanya. Mana Pak Nathanael setelah fotonya Samuel wisuda. Kok Pak Nathanael gak ada, cuma ibu aja. Ternyata mereka belum tahu kalau Bapak itu sudah tenang di Firdaus. Mereka gak tahu. Nah setelah bertanya, sedihlah aku. Ya itulah saudara ya. Itu. Tapi saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Ini yang saya mau kasih tahu saudara, pengalaman saya bagaimana tertekan. Mungkin saya belum bersaksi ya, kalau bersaksi waktunya agak lama. Siapa manusia yang bisa tahan seperti kami ini? Diuji Tuhan seperti itu, Bapak Gembala pergi, saya kena, Esther kena tapi langsung sembuh. Diam di belakang berhari-hari, tidak ada orang lain. Ya, orang mau datang saya nggak kasih. Sadar diri dong. Saya kan lagi diisolasi, gitu kan? Siapa yang bisa tahan kalau bukan penyertaan Tuhan?
pada manusia. Karena manusia itu punya nyawa, hanya Tuhan yang dapat mengambilnya. Bukan penyakit. Tidak sedikit juga orang yang sakit sembuh, bukan? Karena belum waktunya Tuhan. Tidur, dibangunin pagi-pagi udah gak bangun-bangun. Siapa yang salah? Sakit dia? Tidak. Kok bisa? Karena waktunya Tuhan. Ada bayi yang terlahir, langsung lahir meninggal. Berdosakah bayi itu? Karena waktunya Tuhan. Dan waktu penghiburan BKSAG itu, Bapak Pendeta juga sampaikan firman itu. Dia bilang, saya khotbah kepada jemaat. Karena sekarang kita ini orang percaya tapi pikirannya seperti orang yang tidak percaya. Orang meninggal kok karena stroke. Gak ada. Dia katakan, saya ibu berkali-kali khotbah kepada jemaat. Orang meninggal itu bukan karena penyakit atau apa. Tapi waktunya Tuhan bagi dia harus lewati seperti itu. Haleluya. Maka kita semua saudara harus benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan. Kita mampu karena apa? Yang kedua ini, kita seluruh berkat rohani yang ada di surga diberikan kepada kita. Apa itu berkat-berkat rohani itu? Kita mampu karena kita dikaruniakan kekuatan, kita dikaruniakan sukacita, kita dikaruniakan Tuhan kemampuan. Berkat-berkat rohani itu menjadi bagian kita. Kita senantiasa bisa bersorak bagi Tuhan. Itu akan memampukan kita untuk melewati setiap proses iman kita. Maka taruhlah hidupmu benar-benar di dalam Tuhan. Ketika engkau di dalam masalah, ketika engkau dalam tekanan, datang baca itu firman Tuhan. Cari itu Tuhan. Ya, itulah cari Tuhan. Datang berdoa berlutut, cari itu Tuhan. Tuhan tolong aku. Jangan cari temanmu. Apakah dia bisa selamatkan engkau, hiburkan engkau sebentar saja. Setelah itu dia sakitkan engkau. Dengan apa? Dengan hal-hal ya berebut pacar lah, yang masih muda-muda, ngutang lah, dan lain-lain sebagainya. Dua hal hari ini yang kita miliki. Sebagai orang-orang yang terpilih, kita memiliki satu warisan daripada Bapa Sorgawi, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang kedua, seluruh berkat sorgawi itu telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Maka Bapak, Ibu, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik kedua hal ini untuk mendorong saya dan saudara bahwa berjalanlah di dalam rencana Tuhan. Jangan ragu karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Tuhan beserta kita di kala susah senang, hujan panas, dan lain-lain sebagainya. Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya, kami kuat sampai saat ini karena Tuhan. Sebentar-sebentar mungkin ada teringat, jadi mewek lagi. ya begitulah manusia, saudara. Ya, tapi luar biasa Tuhan itu. Saya percaya di sini juga banyak janda-janda, duda-duda ya. Artinya sudah mengalami hal seperti itu ya. Mungkin perbedaannya ada orang yang semasa hidup bersama suami istri itu ada masalah-masalah pertengkaran, tapi tidak sampai membuat mereka itu berbicara kasar satu dengan yang lain atau maki ya. Beda kan? Ada orang yang sampai lempar piring, sampai tendang, sampai apa. Nah, hal yang baik-baik ini memberikan kita secara manusiawi keinget gitu ya. Ya saya kasih tahu kepada ibu bapak, janda-janda, duda-duda. Ingat yang baik-baik, jangan ingat-ingat yang tidak baik. Anak-anak juga ya, yang yatim, yang piatu. Ya, sekarang saya berkhotbah ini karena saya sudah janda. Haleluya, kan betul. Anak-anak saya sudah piatu ya kalau kehinganan bapak. Nah, jadi ini pesan saya, kami ingat-ingat saja yang baik. Ya, ingat-ingat saja yang baik. Ingat apa rencana Tuhan, ikuti saja. Kalau toh memang Tuhan buka jalan yang baik, ikut. Asalkan itu baik.
Patokan kita adalah firman Allah. Kita akan tetap terus berjalan ya. Jangan susah karena sesungguhnya suami, orang tua kita yang sesungguhnya, yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita hanyalah Bapa di sorga. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat juga harus kuat. Kalau ditinggal Bapak Gembala, jangan tinggalkan gereja. Kasihan Ibu Gembala. Haleluya. Iya kan? Kalau saudara tinggalkan gereja, Ibu Gembala tambah tertekan. Memang siapa ndak kenal almarhum saudara. Dari tukang beca di Cakung tuh kenal semua. Tukang obat kenal. Karena baiknya. Sampai di mana-mana ya. Kalau kita pulang kampung sampai di stasiun bekas dia dulu tuh kenal. Ya. Haleluya. Makanya waktu 40 hari di kampung juga saya minta tolong saudara bikin syukuran. Ya. Siapa enggak kenal? Semua kenal. Dan waktu beliau sakit siapa enggak berdoa? Semua hamba-hamba Tuhan berdoa. Apa kurang doa itu sehingga Tuhan tidak mampu menjawab? Itu kan menjadi pemikiran. Tidak, tapi karena sudah waktunya tuh. Seluruh teman-temannya beliau adalah orang yang sampai bupati telepon Jessica. Wali kota. Itu hebatnya dia. Relasinya itu dan pejabat tuh banyak sekali. Dari Departemen Agama ketua telepon saya. Mau pindah rumah sakit, wali kota telepon loh. Penuh, padahal pertama ditanya RSUD. Dibilang penuh, tidak ada. Wali kota angkat, bawa, saya sudah siapkan. Apa yang ditinggalkan warisan itu, ya, itu membuat kami menjadi kuat untuk tetap terus stay dan tetap komitmen di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan.
Saya mengerti sejarah adanya gereja ini karena saya sudah menikah dengan beliau. Perjuangan dari awal sampai gereja ini punya IMB karena hubungan dia. Tidak ada biar HKBP orang-orang kaya sama sebelah bisa bikin IMB pribadi-pribadi gereja. Beliau berjuang karena dia dekat dengan Bapak Wali Kota. Itu sampai sakit Pak Wali Kota telepon. Itu luar biasa. Dan gereja ini harus tahu, jemaat harus tahu. Supaya biarlah gereja ini bersatu dan maju. Tidak ada satu gereja yang menganggap bahwa dirinya yang paling kuat. Ini karena dia berjuang. Karena dia gereja besar. Tidak. Tapi justru lewat gereja kecil inilah. Jemaat yang kecil inilah. Tuhan memuliakan tempat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan maka firman Allah digenapi, berbahagialah engkau hai kaum yang kecil, sebab sesungguhnya kepadamulah aku menaruhkan kepercayaan itu. Haleluya. Maka firman Tuhan pagi hari ini saudara, mari jemaat bertekun di dalam Tuhan. Jangan melihat kiri dan kanan, kecil. Kecil itu kalau kita berpotensi mau dibentuk, mau menyerahkan diri, maka kita akan dipercayakan hal-hal yang besar dan luar biasa. Karena itu firman, itu bukan janji gembala, itu bukan janji saya, tapi itu firman. Jika engkau dipercayakan hal yang kecil dapat dipercaya, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Tuhan kenal saya dan saudara, dan kita punya kekayaan di dalam Dia. Kita pasti bisa, kita pasti mampu, karena kita punya Yesus dan kita punya segala berkat sorga yang sudah dikaruniakan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman-Nya, menerima dan melakukannya. Maka engkau tidak akan kekurangan berkat rohani apapun. Berkat rohani yang kau miliki, yaitu Yesus dan segala berkat sorga. Oh haleluya. Berkat dunia tidak dapat melawan berkat sorga. Amin. Dan itu firman-Nya pagi hari ini. Itu sudah dikaruniakannya buat saya dan saudara. Haleluya. Apalagi yang menjadi keraguan kita tentang Yesus. Tentang firman-Nya. Mari saudara. Sambil bekerja. Berkaryalah terus buat Tuhan. Sambil saudara di tempat manapun. Saudara tetap jadilah anak-anak terang. Yang senantiasa memuliakan Tuhan. Hari lepas hari saya berdoa selalu supaya jemaat Moria baik di sentra menjadi jemaat setiap hari diberkati dengan berkat yang baru. Setiap hari diberkati dan semakin berkenan kepada Tuhan. Anak-anak muda, sekolah minggu, balita-balita, orang tua semakin berkenan. Karena dengan berkenan kepada Tuhan, maka kita selalu akan mendapat belas kasihan Tuhan. Kita selalu akan mendapat kekuatan. Kita selalu akan mendapat penghiburan. Dan jerih lelah kita dalam hidup ini tidak akan sia-sia ketika kita berkenan kepada Tuhan. Dan saya berdoa sampai akhir iman kita terpelihara baik di dalam Tuhan. Sekali lagi bukan masalah dunia daging. Kita akan kembali kepada Bapa. Tapi masalah masa kita hidup ini, apakah sungguh-sungguh kita menjadi anak-anak terang? Apakah kita hidup berkenan bagi Tuhan? Ini kita yang masih hidup. Mari. Haleluya. Arahkan pandangan kepada Tuhan. Dan hiduplah baginya. Hidupi firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dengan bersyukur. Oh, dengan hati yang terbuka dan memandang kepada Tuhan. Katakan bahwa hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Amin. Ya, hidup kita sedang menggenapi firman. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku
di dalam Oh Yesus, Engkau jadi bersama bukti bersama kami. kebesaran. Jadi oh yes, yes, yes. Kau pulihkan jemaat-Mu Tuhan. Kekayaan kami hanyalah Engkau. Oleh karenanya kami bermegah di dalam-Mu Tuhan. Karena kami punya Engkau Yesus. Karena kami punya kekayaan sorgawi. Haleluya. Biar hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, setiap proses hidupmu adalah menggenapi firman-Nya. Supaya imanmu semakin bertumbuh dan engkau siap untuk masuk surga. Proses hidup bukan karena Tuhan tidak sayang buat saya dan saudara. Tetapi Tuhan punya rencana yang terlalu manis dan indah buat setiap kita. Menjadikan kita semakin layak dan berkenan bagi-Nya. Milikilah Kristus dan ingatlah baik-baik bahwa hartamu adalah punya Yesus dan punya seluruh berkat sorgawi yang sudah diberikan buat saya dan saudara. Jangan takut dan hadapi segala sesuatu, sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang berseru siang dan malam. Hidupnya tertuju kepada Tuhan. Hidup di dalam doa. Dan ingat yang terjadi, bahwa Dia Tuhan yang bekerja seturut dengan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Maka ikutilah kehendak-Nya. Waktunya akan tiba dan sampai bahwa engkau akan berkata, Tuhan, aku percaya segala apa yang telah kulewati bersama denganmu adalah proses yang menjadikanku semakin menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar kami tetap terus menyadari bahwa kami ini adalah anak-anak ahli waris yang punya kekayaan. Sebab kami adalah orang-orang yang terpilih, yang punya Yesus dan punya seluruh berkat sorga yang telah dikaruniakan. Menjadi bagian kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu mengucap syukur. Dan mari saat pagi hari ini kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan selalu diingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap menjaga jarak di saat akan memberikan persembahan ke depan. Dihimbau untuk satu persatu. Untuk petugas kolektor yang pertama diserahkan kepada Bapak Agus dan yang kedua Bapak Suratman. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Musik memuji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Saya undang kembali bangkit berdiri. Sebab
doa syafaat dan doa persembahan diserahkan kepada Bapak Suwiknyo. Terima kasih Bapa di surga, dikuduskanlah namamu ya Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu bumi seperti surga ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan begitu baik dan sangat baik ya Tuhan. Kami bisa memuji, memuliakan namamu atas tuntunan Tuhan, atas pimpinan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau patut dimuliakan ya Tuhan, Engkau patut ditinggikan, Engkau patut diagungkan ya Tuhan, Engkau patut disembah, dimuliakan ya Tuhan. Pada saat hari ini juga kami sudah memuji memuliakan namamu, dan kami sudah memberikan persembahan yang Tuhan berkati kami. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, Tuhan akan memberikan, membalas berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, berkat sukacita ada pada kami semua ya Tuhan. Karena kami selalu meninggikan Engkau, karena kami selalu mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih sukacita dan bahagia ada bersama kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Ibu Gembala yang sudah menyampaikan setiap firman-Mu yang kami dengar. Biarlah kami lakukan, kami praktikkan sehari-hari, karena firman-Mu adalah Tuhan tuntunan kami semua ya Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu kami dengar, boleh kami praktikkan, boleh kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah ajaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, berkat rohani, berkat keselamatan ada pada kami ya Tuhan. Oh haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Tuhan, hamba kami berdoa ya Tuhan, kepada fakir miskin, janda-janda, yatim piatu dimanapun berada ya Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Kalau ada yang sakit kiranya Tuhan akan sembuhkan, kiranya kalau susah kiranya Tuhan akan menghibur, kalau kurangan Tuhan akan cukupi ya Tuhan. Sidang jemaat-Mu juga ya Tuhan, pada saat hari ini mungkin ada yang terbaring sakit ya Tuhan. Hamba berdoa, kami berdoa pada saat hari ini ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan jamahan-Mu ya Tuhan. Kesembuhan akan terjadi kepada sidang jemaat-Mu yang pada saat hari ini mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada sidang jemaat-Mu yang pada saat hari ini belum mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya ya Tuhan. Biarlah jemaat BPSD Muria pada saat hari ini dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari kekurangan, dijauhkan dari mara bahaya dimanapun berada. Tuhan akan tuntun, kiranya Tuhan akan sertai ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan kepada pemerintahan Republik Indonesia ya Tuhan. Biarlah pemerintahan Republik Indonesia menjadi pemerintahan yang damai, sejahtera, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari Tuhan huru-hara. Biarlah pemerintahan Republik Indonesia menjadi pemerintahan yang selalu dituntun oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, RT, RW, aparatur pemerintah lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan kesehatan senantiasa, kebijaksanaan memimpin kami menjadi pemerintahan yang adil dan makmur ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada penginjil-penginjil-Mu yang ada di luar negeri, dalam negeri, di pelosok-pelosok, di daerah-daerah ya Tuhan. Kiranya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang Tuhan mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi juga Tuhan, tanggal 25 kami akan merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Dan kami akan beribadah Tuhan. Kiranya juga Tuhan akan menyertai setiap dana-dana yang akan kami, Tuhan, supaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita arahkan pandangan hanya kepada Tuhan.
Oh glory, angkatlah kedua tanganmu, fokus kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Serta berkat kebenaran firman Tuhan hari ini menyertai setiap kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang jemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dari atas mimbar ini saya mengucapkan shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.